Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah mengalir darimu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu.
lebih tinggi, terbang lebih tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Firman-Mu mengatakan Tuhan di Mazmur 118 ayat 14 sampai 19, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk keadilan-Mu Tuhan. Kalaupun Kau mendidik kami, mendisiplinkan kami, menertibkan hidup kami, itu tujuannya supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya kami hidup Tuhan dan sadar bahwa Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat, Engkaulah yang menuntun langkah dan memimpin kami Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengar sabda firman-Mu. Berbicaralah di dalam hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kami. Roh-Mu Tuhan, kami minta untuk menjamah kami Tuhan, membawa kami kepada keseluruhan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini waktu yang terbaik untuk kami menerima yang terbaik dari Engkau. Dan oleh karenanya Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, sebagaimana Maria duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus yang siap diberkati dan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Seberapa banyak saudara minggu lalu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Ada amin? Kita harus mengerti kuasa Tuhan. Setelah kita belajar bulan lalu tentang bagaimana Roh Kudus ya dicurahkan untuk memenuhi hidup kita. Selanjutnya kita harus mengerti Roh Kudus itu membawa bukan hanya damai, sejahtera, sukacita, tapi juga ada kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Ada amin. Dan hari ini saya membawa kita semua untuk belajar betapa pentingnya kuasa puji-pujian. Ada amin, saudaraku. Ya. Tuhan telah berikan kita senjata yang namanya yang pertama itu doa, tapi juga jangan lupa ada senjata yang lain yang juga tidak kurang dahsyatnya, namanya puji-pujian. Ada amin Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kali orang memuji, menyembah Tuhan, Tuhan akan bawa orang itu masuk lebih dalam di dalam doa. Begitu juga orang yang berdoa tidak akan pernah lepas dari namanya puji-pujian. Ada amin saudaraku. Dan saya percaya hari ini kita akan sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya diberkati, saya rindu kita semua mempraktekkannya. Ada amin saudaraku. Dan saya percaya Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara percaya nggak bahwa saudara itu makhluk roh? Bukan makhluk daging. Kalau kita cuma makhluk daging, kita akan terus hidup dalam dosa. Tapi kalau kita sadar kita ini makhluk roh, kita rindu untuk belajar bagaimana mengerti hal-hal yang rohani dari Tuhan. Hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Hal-hal yang mendatangkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita.
apapun yang kita lakukan, kita rindu ada kuasa Tuhan. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun, tantangan apapun di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ketahuilah, sesulit apapun itu, masih ada kuasa Tuhan. Sekali lagi saya katakan, masih ada kuasa Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan itulah yang akan membereskan satu persatu setiap persoalan-persoalan hidup kita. Kalau sampai orang percaya lupa atau tidak lagi mau percaya ada kuasa Tuhan, wah masalahnya tambah banyak. Masalahnya tambah banyak. Karena apa? Karena dia sudah mulai memakai kekuatannya sendiri. Dan Alkitab katakan orang yang pakai kekuatannya sendiri adalah orang-orang seperti orang yang terkutuk. Yang tidak akan mengalami hari yang baik. Seperti padang angus. Tidak akan ngalamin hal yang baik. Siapa yang percaya di masa-masa pandemi ini kita orang Kristen, orang percaya akan terus mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Saudara percaya kita akan mengalami hal yang baik? Baik pribadi lepas pribadi, keluarga kita, anak kita, orang-orang yang bersama dengan kita, orang yang bekerja sama kita akan mengalami hal yang baik. Ya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berkata Tuhan itu baik. Amin. Ya, ingat, apapun masalah kita, ketika semua orang lain di sekitar kita mulai mengeluh, mulai bertanya-tanya, ingatkan mereka masih ada kuasa Tuhan. Jangan lupa itu. Ya. Dan saya percaya kuasa Tuhan juga mengalir ketika kita memuji-muji Dia, memuji-muji Tuhan. Mari kita lihat di Mazmur 22 ayat 4, apa kata firman Tuhan di sana. Kita baca sama-sama. Kalau yang bawa Alkitab silakan dibuka atau Alkitabnya. Kalau nggak ada silakan lihat di depan, kita akan baca sama-sama. Sudah sampai di situ, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Saya percaya kehidupan manusia itu tidak hanya bisa terpuaskan dengan kebutuhan fisik dan jiwa saja. Perhatikan, kita nggak akan pernah puas hanya dengan memenuhi kebutuhan fisik dan jiwa kita. Karena makhluk hidup itu, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tidak cukup cuma 2 hal ini yang terpenuhi. Roh kita butuh dipuaskan. Dan itu hanya Tuhan yang bisa memuaskannya. Ada amin? Ya. Manusia nggak bisa puaskan, dunia nggak bisa puaskan, harta nggak bisa puaskan, apapun nggak bisa puaskan. Cuma Tuhan yang bisa memuaskan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, manusia juga butuh pemenuhan kebutuhan rohaninya. Berdoa dan memuji serta menyembah Sang Pencipta seharusnya sudah jadi kebutuhan kita sebagai orang percaya. Halo? Kalau kita sadar bahwa doa, pujian, penyembahan itu kebutuhan kita, tidak bisa tidak, kita akan selalu ingin melakukannya. Kita ingin selalu mengerjakannya. Kita ingin selalu mengkonsumsinya. Halo? Namanya kebutuhan, sama dengan makan. Kalau kita tahu makan itu kebutuhan, waktu kita lapar, kita pasti cari makanan, betul nggak? Sama, kalau Tuhan itu menjadi kebutuhan kita untuk kepenuhan rohani kita, roh kita, kita pasti akan cari Dia.
Makanya Yesus bilang di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu yang dicari manusia itu, yang dicari bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu, ditambahkan. Ini menjadi prioritas, ya, menjadi skala prioritas kita. Jadi pastinya, seharusnya doa, pujian, penyembahan itu menjadi kebutuhan, katakan kebutuhan. Ya, menjadi kebutuhan rohani kita, nggak bisa enggak. Daging ini nggak bawa hidup, roh yang bawa hidup. Halo, daging ini sementara, roh lah yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Makanya jangan cuma perhatikan kebutuhan jasmani atau jiwani kita, penuhi roh kita dengan pribadi Tuhan. Penuhi roh kita dengan kuasa Tuhan. Penuhi roh kita dengan firman Tuhan. Nggak bisa tidak. Saudara, kalau lihat orang yang meninggal, tubuhnya ada. Kalau dibuka kepalanya ada otaknya tuh. Rekamannya masih bisa diambil. Tapi apa yang nggak ada? Rohnya. Dan ternyata roh itulah yang membawa orang tersebut bisa hidup. Betul tidak? Jadi apa yang paling penting sebenarnya? Roh kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seperti yang tertulis di kitab Mazmur ini, bahwa Allah yang kudus itu bersemayam dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ya. Ketika umat Tuhan memuji Dia lewat pujian dan penyembahan, firman Tuhan berkata pada saat yang sama Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan itu. Gini loh, gambarannya gini. Pernah nonton film silat zaman dulu nggak? Film seri? Memanah Burung Raja Wali, Tolyongto, hafal semua, saya hafal semua. Saudara sebut aja apa aja. Saya sudah tonton semua itu. Biasanya apa? Sebelum kaisar masuk, semua rakyat dan pejabat tinggi akan ngapain? Menyembah. Betul? Lalu mereka bilang apa? Long live the king. Dimuliakanlah raja, hidup untuk selama-lamanya. Halo? Lalu kaisar ngapain setelah itu? Dia duduk di tahtanya, betul? Baru setelah raja bilang, silakan bangun, baru bangun. Baru ada pejabat-pejabat yang punya kepentingan untuk melaporkan hal-hal yang perlu dilaporkan, baru berani ngomong. Halo? Halo. Kita bisa bayangkan Allah kita yang kita sembah itu adalah raja dari segala raja, penguasa langit dan bumi. Yesus mengatakan bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya. Betapa besar Allah kita. Betapa besar Allah yang kita sembah. Halo. Bumi ini adalah cuman sekedar butiran debu aja di seluruh galaksi ini. Kecil sekali. Bagaimana kita? Dan dikatakan betapa pentingnya puji-pujian kita itu. Kenapa? Waktu kita memuji Tuhan, disitulah raja dari segala raja ini mau bertahta. Ada amin? Baru setelah dia bertata, saya percaya waktu kita memuji Tuhan, dia bertata dan pujian kita. Apapun yang kita omongkan sama dia, dia akan dengarkan. Makanya saya karena usia sudah hampir setengah abad ya. Hari-hari ini saya lebih senang dengar lagu-lagu himne.
lagu-lagu pengagungan akan Tuhan. Pengagungan. Oh dulu waktu muda, seumur-umuran Michael ini yang waktu kuliah, jangan ditanya kalau soal puji nyembah Tuhan, saudara akan lihat kami seperti orang gila. Loncat-loncat, nari-nari seperti Daud. Orang kalau ngelihatnya, kayak orang gila nih. Kami nggak peduli. Karena apa? Karena Tuhan sangat disukakan ketika dia melihat umatnya memuji dan menyembah dia. Tapi beriring waktu, semakin berumur, semakin senior, saya nggak mau bilang tua, senior. Ya Pak Krisnan ya, senior. Kita semakin dekat sama Tuhan. Maksudnya sebentar lagi mau ketemu Tuhan, nggak lama lagi. Kita nggak tahu kapan mau ketemu Tuhan, betul? Dan pujiannya lebih suka dengan pujian pengagungan akan Tuhan. Bukankah pada akhirnya ketika kita kembali ke rumah Bapa, kita akan memuji dan menyembah Dia selama-lamanya. Kekal, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, selama-lamanya. Jadi saya heran kalau ada orang Kristen nggak suka memuji Tuhan. Heran saya. Dengan usia yang begitu singkat, 70 atau 80, kalau dia kuat sampai 120 seperti Musa, halo? Dan sepanjang hidupnya di bumi yang sementara ini, dia nggak suka memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhannya pas di gereja aja. Aduh, bagi saya itu benar gak dia orang Kristen tuh? Sejak saya bertobat, memberikan hidup saya sama Tuhan, itu pujian, itu menjadi gaya hidup. Di mana saja saya bisa memuji Tuhan. Di motor, di mobil, lagi pergi kuliah waktu itu zaman saya kuliah, di bus, ketika busnya ribut dengan lagu-lagu, tahu sendiri lah lagu busnya di Palembang ini. Tahu kan? Jedup. Halo? Saya pakai, dulu kan zaman masih walkie-talkie ya, Walkman ya. Saya nikmatin aja, memuji menyembah Tuhan, nikmatin. Teman saya kadang-kadang bingung, dia lihat saya menyembah dalam roh. Bahasa apa itu? Bahasa sorga saya bilang. Daripada kita buka, jedup, jantung kita juga jedup. Saudara percaya nggak? Pujian penyembahan, pujian dari mulut bibirmu dan dari hatimu, itu menyukakan hati Tuhan. Tuhan senang sekali dengar. Kenapa? Tahu nggak rahasianya kenapa? Ada yang tahu? Kenapa dia senang sekali dipuji dan sembah? Kalau kita muji nyembah Tuhan, seluruh sorga itu disuruh diem. Karena apa? Karena kita makhluk yang ditebus. Malaikat nggak ditebus. Saudara dan saya ini ditebus. Ditebus dengan darah. Darah anak domba Allah yang namanya Yesus. Pujian penyembahan kita itu pujian penyembahan penebusan. Dan waktu nanti kita kembali ke rumah Bapa, kita tuh menggantikan Lucifer dan sepertiga malaikat-malaikat yang sudah jatuh itu. Masih ada yang gak percaya. Saudara yang percaya walaupun gak melihat, berbahagialah saudara. Itu kan kata Yesus kan? Saudara percaya nggak waktu saudara memuji Tuhan, seluruh sorga itu memperhatikan kita. Kita ini ditebus. Malaikat nggak panggil Tuhan itu Bapa, nggak. Saudara dan saya panggil dia Bapa. Ada saudara pernah dengar di Alkitab dikatakan malaikat panggil Allah itu Bapa? Ada? Nggak ada.
Cuma orang-orang yang sudah ditebus dan percaya kepada pengorbanan dan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus dan dipenuhi Roh Kudus, merekalah yang disebut anak-anak Allah. Makanya kita panggil dia Bapa. Makanya Yesus ajar kita doa, Bapa kami. Bukankah itu luar biasa? Suatu kehormatan untuk dapat memuji dan menyembah Sang Maha Kuasa dan kita memanggilnya Bapa. Jadi Bapak Ibu, coba kita renungkan peristiwa 2000 tahun yang silam saat dimana Yesus berada dimanapun dia ditandai dengan mujizat dan berbagai perbuatan yang ajaib, Allah yang menakjubkan. Ya. Coba kita renungkan. Banyak orang sakit, betul tidak? Siapa yang sudah baca selesai Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dimanapun Yesus berada, pasti terjadi sesuatu, betul? Tanda dan mujizat akan terjadi, betul? Yang cacat, yang buta, yang kusta, yang timpang dari lahir, yang kerasukan setan, dan lain sebagainya, mengalami namanya kesembuhan, mujizat, pemulihan. Saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka ngalamin hal-hal seperti itu. Sayangnya, masih ada sebagian orang Kristen beranggapan semua peristiwa ini hanya masa lalu. Alkitab mengatakan, surat Ibrani mengatakan, Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dia dulu bikin mujizat, sekarang pun dia bikin mujizat, masa depan kita pun ada mujizat. Dia tidak pernah berubah, kita yang harus berubah. Kan ada lagunya kan? Tuhan Yesus tidak berubah. Jangan nyambungnya gini, ya saya juga, ya saya juga. Wah kacau itu. Tuhan Yesus tidak berubah, saya berubah. Ada amin? Iya. Bilang sama sebelahmu, kau harus terus berubah. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Ya. Apa yang dialami oleh orang-orang waktu di zamannya Yesus ada dan hidup di muka bumi, itu tetap sama akan terjadi sekarang. Karena Yesus sudah meminta Bapa mencurahkan Roh-Nya yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Betul? Aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Baru-baru kita merayakan hari Pentakosta, Roh Tuhan sudah dicurahkan atas setiap kita. Dan apa yang terjadi sama murid-murid setelah mereka dipenuhi Roh Kudus? Tanda dan mujizat berhenti? Enggak. Mereka sendiri akhirnya mengalami yang namanya tanda dan mujizat. Ada amin. Mereka numpangin orang sakit sembuh. Petrus lewat, bayangannya aja bisa bangkitin orang yang lumpuh. Yesus ada nggak peristiwa seperti itu? Enggak ya. Betul nggak artinya Yesus bilang ini di Yohanes 14 itu? Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Betul? Terjadi nggak? Petrus, sapu tangannya yang dipakai kena ke orang, sembuh orang. Halo? Waktu ada orang lumpuh di depan Bait Allah itu, Kisah Para Rasul. Orang itu berharap kan? Berharap dikasih sedekah. Betul? Lalu apa yang dibilang sama murid Tuhan? Emas dan perak aku nggak punya. Tapi di dalam nama Yesus, bangkitlah. Bangkit itu orang. Saudara percaya nggak hal yang sama bisa terjadi sama kita? Saudara percaya nggak itu bisa terjadi sama kita? Ada amin. Kuasa yang sama ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Asalkan kita yakin dan percaya bahwa Yesus hidup di dalam kita. Roh-Nya ada di dalam kita.
Dan itu bukan peristiwa masa lampau. Yesus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Dan saya percaya perjumpaan dengan Yesus itu bisa dialami oleh semua orang di sepanjang zaman. Sampai dia datang kedua kalinya. Ya. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Melalui apa? Melalui ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin. Saudara percaya nggak? Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, ada orang nggak percaya dengar, dia bisa mengalami Tuhan. Dia dijamah sama Tuhan. Siapa yang dengar kesaksiannya? Kan saya berkali-kali bilang, terakhir ada satu artis yang bertobat namanya Kiki Fatmalah. Tahu Kiki Fatmalah? Tahu apa yang terjadi sama dia? Dia cuma datang ke rumah temennya yang adalah orang percaya. Dia dengar temennya muter lagu rohani. Dari sejak dia duduk dengar lagu itu, nggak berhenti dia nangis. Dijamah oleh Tuhan. Dan ujungnya, dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Suaminya belum percaya, walaupun orang bule. Dia doa terus untuk suaminya. Suaminya dijamah Tuhan juga. Berarti kuasa Tuhan tetap sama nggak? Sama. Kuasa Tuhan nggak berubah. Dan saya percaya waktu kita memuji menyembah Tuhan, ketika umat Tuhan memuji menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dilepaskan dari sorga, dan itu akan saya jabarkan. Kuasa apa saja itu? Yang pertama, saya akan cepat. Yang pertama, apa saja yang terjadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa dari sorga tercurah untuk umatnya, dan untuk keadaan pada saat itu, ataupun untuk hal-hal yang sedang terjadi pada saat itu. Yang pertama, waktu kita memuji menyembah Tuhan, kuasa gelap dilumpuhkan. Sekali lagi, waktu kita memuji menyembah Tuhan, kuasa gelap itu dilumpuhkan. Ya, kita lihat Mazmur 149 ayat 6-9. Dikatakan, biarlah puji-pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua ada di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya! Di saat umat Tuhan memuji menyembah Tuhan, Tuhan berkata pada saat yang sama, Dia akan membelenggu dan melumpuhkan kuasa kegelapan. Bahasa di situ, suku-suku bangsa, membelenggu suku-suku bangsa dan membelenggu raja-raja mereka yang dirantai, itu berbicara tentang penguasa-penguasa di udara. Musuh kita bukan darah dan daging. Betul? Efesus 6 jelas sekali mengatakan, ayat 10 sampai 18 itu jelas sekali mengatakan, musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita penguasa-penguasa di udara. Raja-raja dunia ini. Yang membelenggu orang, membelenggu pikiran mereka, membelenggu hati mereka, membelenggu mata hati mereka, sehingga mereka nggak melihat cahaya terang Tuhan. Itu yang dilumpuhkan, itu yang diremukkan oleh Tuhan. Ya. Dan saya percaya penghulu-penghulu di udara, waktu kita memuji menyembah Tuhan, mereka gemetar. Mereka gemetar. Karena apa? Karena saat itulah kuasa Tuhan bekerja. Coba lihat di ayat selanjutnya. 2 Korintus 10 ayat 4. Dikatakan gini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Bukan AK-47, bukan M16, bukan tank, bukan. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sekali lagi, dengan kuasa Allah yang sanggup merumpuhkan
benteng-benteng. Benteng-benteng musuh kita kelihatan nggak? Enggak. Benteng-benteng musuh kita itu apa aja? Filsafat-filsafat yang dari dunia, pengajaran-pengajaran sesat, sihir, tenung, ramalan, halo, dan itu membelenggu apa? Pikiran kita. Ini loh, dia taruh bentengnya tuh di sini. Makanya waktu kita memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Kita sedang mengaktifkan yang namanya kuasa Allah. Wah, banyak yang nggak respon kayaknya, saudara nggak ngerti ya. Saudara percaya nggak? Waktu kita memuji menyembah Tuhan itu bukan sekedar kita nyanyi. Ada kuasa sedang bekerja. Saudara nggak percaya waktu kita memuji menyembah Tuhan itu senjata ampuh kita. Itu salah satu senjata ampuh kita. Pujian dan penyembahan itu. Ketika kita memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka benteng-benteng musuh rohani kita akan diruntuhkan. Nggak percaya saudara? Ini perkataan di perjanjian baru ya. Kita lihat perjanjian lama. Kita lihat ayat selanjutnya. Kita lihat. Siapa yang pernah lakukan itu? Daud. Saul itu sering kerasukan. Tahu kerasukan? Kayaknya ada yang nggak pernah dengar kata kerasukan di sini. Tahu kerasukan? Bahasa lainnya kata orang Palembang tuh kesurupan. Tahu kesurupan? Yang kalau ngeliat orang, Saya dulu di Jakarta, waktu masih kerja di Jakarta, kalau naik bus batas itu, nanti ada anak-anak pang itu masuk, tidak pakai alat musik, pakai tangan aja, tepuk tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami hanya sekedar ingin menghibur. Jangan pura-pura tidur, kata dia. Dia tepuk tangan. Nyanyinya kayak gitu aja. Saya sama Pastor Edmond almarhum kan, Pastor Edmond masih marinir kan. Masih kopral kepala pelatih marinir. Kami liatin itu, wow. Turun nggak kau? Kata Pastor Edmond, kau turun nggak? Kalau nggak kau turun, ku lempar kau dari bus ini. Iya bang, jangan marah bang. Bukan yang ngibur, nakut-nakutin orang. Apa itu? Bukankah roh jahat tuh kerjanya nakut-nakuti? Halo? Tahu nggak level paling rendah roh jahat itu? Roh takut. Tapi itulah yang paling ampuh. Tahu roh apa yang paling levelnya sangat tinggi menguasai manusia? Roh kesombongan. Itu yang paling tinggi. Lah, buktinya apa? Lucifer dulunya kan malaikat. Sudah ada di sorga, betul? Ngibur Tuhan, betul nggak? Tapi karena dia sombong, ingin menyamai Tuhan, dia apain sama Tuhan? Diusir. Sudah di sorga, diusir. Tapi kalau yang levelnya, muncul di pohon, pakai baju yang nggak ganti-ganti itu, warna putih itu cemen, itu yang paling kecil itu, levelnya paling kecil itu. Itu tinggal ditengking aja nama Yesus. Tapi kalau roh kesombongan, nggak bisa cuma ditengking. Kau harus belajar menyalibkan diri. Dan merendahkan hati. Kita lihat ya, apa yang terjadi. Nah, setiap kali Saul itu kesurupan, sadis loh Saul ini kalau kesurupan. Dia ngelempar bukan piring, tombak loh. Nggak ada yang berani. Kalau kata orang, nggak ada yang berani deketin dia. Tombak mainannya. Tombak lepas, pedang. Betul nggak? Iya kan? Hari-hari ini kan banyak orang kesurupan kan. Diantar barang yang nggak sesuai dengan pesanannya, keluar barang dia.
Oh, yang ngerti biasa belanja online yang ngerti. Iya toh? Nah, apa yang terjadi? Setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap kepada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul ini kemasukan memang Tuhan izinkan. Karena dia mulai sombong. Lalu apa yang terjadi? Setiap kali dia kerasukan, Daud itu pakai apa? Saya kalau baca ini dulu waktu awal-awal ya, saya bayangkan Daud ini kayak pendekar zaman dulu, kayak kecapi. Dulu kan pakai katanya, yang paling kuat, betul gak? Langit dan bumi terbelah katanya kan. Kalau ini saya bayangkan Daud itu ya baru. Apa yang terjadi? Saul lalu apa? Ngalamin yang namanya kelepasan. Lega langsung, nyaman. Roh jahat itu undur daripadanya. Lari roh jahatnya. Saudara percaya gak waktu kita memuji menyembah Tuhan, roh jahat itu gemetar. Gemetar dia. Nah cuman sayangnya ya, maaf nih. Seringkali orang di gereja, muji nyembah Tuhannya aja cuman ya. Kalau bisa jari saksi kok baik dia. Nyanyinya seadanya, tepuk tangan seadanya. Kalau doa mengada-ngada. Mintaannya banyak sekali. Tapi ketika disuruh muji nyembah Tuhan, berdoa, nya mengada-ngada, muji Tuhannya seadanya, memberi tambah lagi. Kacau itu. Saya ingat kira-kira tahun 97 itu, awal-awal di Center Brother di Depok itu. Saya ingat sekali, setiap pagi 4:30, jam 4:30 kami sudah bangun. Kami itu orang berapa? Orang 7, orang 8 di center itu. Saya, adik saya, Pastor Edmond, almarhum, dan beberapa brother yang lain. Setiap pagi kami bangun mesbah pujian. Di meja makan itu, kami nyembah Tuhan. Nah, setiap Sabtu, kami itu komitmen. Selalu ngajak satu orang yang kami sedang jangkau untuk nginep di rumah itu. Di Center Brother itu. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, supaya orang itu ngalamin Tuhan. Dan apa yang terjadi? Suatu saat, ada satu brother, kita ajak, saya kenalan di mall waktu itu, saya ajak dia nginep. Bangun pagi-pagi kan kaget dia, ngapain dibangunin ya pagi-pagi? Ternyata kami biasa pujian penyembahan, sharing, masing-masing sharing firman Tuhan yang 1 minggu itu kami renungkan apa, dapatnya apa, 2 menit. Nah, waktu memuji menyembah Tuhan, Pastor Edmond lagi main gitarnya. Saya memuji menyembah Tuhan, adik saya, Pastor Stephen lagi menyembah Tuhan waktu itu. Kami masih muda-muda sekali waktu itu. Tiba-tiba ini anak manifestasi. Mulai nggak kuat deh. Mulai ngereng-ngereng. Dan apa yang terjadi? Dari kursinya, ini kursi dia nih di sini. Saya bisa bayang ini, dia mental itu hampir 5-6 meter. Di belakang itu dinding. Dia mental, tang. Terus apa? Balik lagi. Ke posisi yang sama. Langsung terdepak. Gak kuat. Waktu kita doain dia, Tuhan kasih tahu. Ada barang di badannya. Pas kita buka di sini ada kalung. Ada kalung pakai, ada lambang agama tertentu. Pas itu dicabut, baru dia bisa sadar. Mengapa saya begitu yakin dengan pujian penyembahan itu ada kuasa? Karena berkali-kali kami sudah buktikan siapapun yang punya kuasa gelap ketika ada di dalam hadirat Tuhan, ketika umat Tuhan memuji menyembah Tuhan, gelap tidak pernah bisa bersatu dengan terang. Gelap selalu dikalahkan oleh terang. Selalu. Kalau sampai terang bisa kalah sama gelap, dia bukan Tuhan. Amin? Ada amin saudaraku?
Karena Yesus itu kan terang kan? Akulah terang dunia. Betul? Kalau sampai terang itu tidak kalah sama kegelapan, dia bukan Tuhan. Berkali-kali kami buktikan. Setiap kali ajak anak ke Center Brother, yang pakai kuasa gelap, yang pakai opo-opo, yang pakai jimat-jimat, selalu ngalamin manifestasi. Karena memang betul, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Itu yang pertama. Jadi saudara harus ingat betapa pentingnya memuji menyembah Tuhan. Yang pertama adalah apa? Kuasa gelap dilumpuhkan. Amin. Kuasa gelap pasti dilumpuhkan. Ketika saudara sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Makanya kalau ada uji nyali, saya dulu pernah lihat ya di TV itu ada uji nyali kan. Tiba-tiba ada satu anak Tuhan yang disuruh ikut kan. Dia ikut aja, ikut. Yang satu komat kamit supaya nggak diganggu roh jahat. Anak itu perempuan lagi, cuman memuji Tuhan aja. Ada kuasa, dia celingak-celinguk aja. Dalam darahnya, darah malah nggak diganggu apa-apa. Yang roh jahatnya malah ganggu yang satu yang bukan orang percaya. Kerasukan. Dia cuma nyanyi aja. Sepanjang malam itu dia cuma nyanyi aja. Nggak ada. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Bikin malu itu. Tuhan Yesus tolong. Bikin malu kalau kayak gitu. Dia cuma nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam. Terusinnya lagunya apa nyambungnya? Medley, satu kaset itu. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan, haleluya, ku menang. Saudara percaya nggak ada kuasa yang melumpuhkan kuasa gelap? Apapun yang menjadi tantangan saudara. Saudara kalau saudara ngerasa ya, hari-hari ini tekanan semakin berat, ada kuasa yang nggak kelihatan, yang saudara rasa ini nggak enak nih. Cepatlah datang ke hadapan Tuhan. Pujilah, sembahlah Dia. Maka seperti Saul akan mengalami kelegaan, akan mengalami ketenangan. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu, saudara-saudariku? Itu yang pertama. Yang kedua itu waktu kita memuji menyembah Tuhan, siapa yang hari-hari ini sedang banyak masalah dan sedang buntu? Pikiranmu sedang buntu. Mau nggak dapat inspirasi dari Tuhan? Mau nggak dapat ide? Mau nggak dapat wahyu? Mau nggak kata orang Palembang itu dapat wangsit? Jangan cari di gunung, jangan cari di gua. Cari di ruangan kamarmu waktu engkau memuji menyembah Tuhan. Kita lihat ayatnya. 2 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan dengan cepat. Ini peristiwa waktu kerajaan Yehuda dan Israel sedang dikepung oleh musuh mereka. Ya. Kita lihat 2 Raja-Raja. Kita cepat 2 Raja-Raja 3. Ini peristiwa ketika Moab sedang memerangi kerajaan Yehuda dan Israel. Yehuda khususnya, ya. Raja Yosafat waktu itu. Nah, kebetulan ada namanya Yosafat di sini. Kita baca ya dari ayat 15. Dikatakan gini. Waktu Yosafat dengan Raja Israel dan dengan sekutu mereka kumpul, Yosafat tuh bilang, katanya carilah, kita cari nabi Tuhan lah, kita minta nasihat. Yang datang siapa? Nabinya Elisa. Karena memang Elisa adalah nabi untuk kerajaan Yehuda. Nah, waktu Elisa lihat Yoram, Raja Israel ikut-ikutan dalam persekutuan itu, dia nggak senang sebenarnya.
Karena waktu itu kerajaan Israel adalah kerajaan yang seringkali kompromi dengan dosa. Kompromi dengan nilai-nilai dunia. Kompromi dengan berhala-berhala. Lalu ayat 15-nya dikatakan gini. Saya bacakan pada saudara. Kemudian berkatalah ia, ini ia itu Elisa, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta, ayat 15 ya. Maka sekarang, kata Elisa, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Meliputi siapa? Elisa. Jadi waktu pemain kecapi, ring, nah itulah tadi levelnya udah paling tinggi tuh pemain kecapi. Ring, langit terbuka, turunlah pewahyuan kepada Nabi Elisa. Elisa bilang gini, kemudian ia berkata, beginilah firman Tuhan, biarlah lembah-lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ayat lanjutnya. Dan itu pun akan menjadi perkara ringan di mata Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Lihat. Mereka itu sedang galau. Karena ada pasukan orang Moab yang akan menyerbu mereka. Yang dicari Yosafat siapa? Hamba Tuhan. Nabi Tuhan. Nah Nabi Tuhan ini, Elisa ini ngerti bahwa yang perlu dia dapatkan itu hikmat dari Tuhan. Lalu siapa yang dia panggil? Suruh dipanggil. Pemain kecapi. Orang yang suka memuji, menyembah Tuhan. Siapa yang percaya? Apapun masalahmu, Tuhan akan kasih jalan keluar. Waktu kau memuji, menyembah Dia. Saudara percaya enggak? Jangan dikit-dikit cari dukun. Jangan dikit-dikit cari wong minta pertolongan. Cari Tuhan. Caranya gampang. Puji sembah Dia. Siapa yang percaya tahun 2021 ini akan banyak persoalan-persoalanmu, baik dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliahmu, akan diselesaikan Tuhan dengan caranya, dengan hikmatnya, dengan kemampuannya, dengan kuasanya. Saudara percaya nggak? Kalau saudara percaya, satu-satunya bagian kita adalah memuji. Kita percaya, lakukan. Keren ya? Keren nggak? Coba bilang sama sebelahmu, kerennya Tuhan kita itu. Lihat musuh, Tuhan tuh kasih gini ya. Nih caranya gini, bikin parit, ini. Tuhan nggak langsung ngomong. Nabi Tuhan tuh nggak langsung ngomong ini. Kakek kau ngadepin musuh kayak gini. Enggak, Tuhan tuh kasih dulu caranya. Soal musuh, lihat kata Elisa, perkara yang kecil ini itu, kecil urusan musuh kau tuh, kecil urusan musuhmu tuh, asalkan kau lakukan apa yang aku suruh. Siapa yang percaya kalau Tuhan suruh, walaupun ada orang yang mencoba menghalangimu, yang memusuhimu, urusannya itu sama Tuhan dia itu. Musuhmu itu akan berhadapan sama Tuhan, bukan sama dirimu. Itulah kerennya Tuhan kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar.
Ya, semua perkara itu mudah bagi Tuhan. Betapa indahnya kalau kita hidup mengandalkan kemampuan Tuhan yang tidak terbatas. Ada amin? Karena pujian dan penyembahan ketika menjadi gaya hidup kita sehari-hari, maka saya percaya orang tersebut tidak akan mengalami kekurangan yang namanya hikmat Tuhan. Amin. Salomo itu dapat hikmat setelah ngapain dia? Salomo setelah dia mempersembahkan korban. Persembahan. Halo? Korban sembelihan. Makanya kan Tuhan setelah dia pasang ukupan korban itu, Tuhan bilang gini kan? Allah Yahweh itu bilang gini sama Salomo, kamu minta apa? Minta nyawa musuh-musuhmu? Minta kekayaan? Minta kekuasaan? Enggak, Salomo gak minta semua itu. Salomo cuma minta apa? Minta hikmat untuk memerintah bangsamu yang besar ini. Karena kau gak minta nyawa musuhmu, kau gak minta ketenaran, kau gak minta apapun yang seperti dicari raja-raja lain, aku berikan semua itu kepadamu. Saudara percaya gak? Waktu kita dapat hikmat Tuhan, segala yang orang cari, dunia cari, dikasih sama kita. Makanya betul kan? Yesus bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Betul nggak? Benar sekali ternyata. Dari perjanjian lama sudah terjadi. Nah, persembahan korban. Nah, kita umat perjanjian baru masih nggak lakukan potong korban lagi? Untuk korban lagi? Enggak. Kita ini jauh mendapat kasih karunia, jauh dipermudah sama Tuhan dengan ini cara kita berkorban. Coba lihat Ibrani 13 ayat 15. Coba lihat. Sebab itu, marilah kita oleh dia itu siapa? Yesus. Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pujian penyembahan kita itu memuliakan namanya enggak? Itulah korban syukur kita. Itulah korban syukur kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang terjadi waktu kita memuji menyembah Tuhan? Allah akan berperang ganti kita. 2 Tawarik 20 ayat 21-22 katakan gini. Ini peristiwa sama juga. Peristiwanya siapa ini? Raja siapa? Raja siapa? Ini kisahnya raja siapa nih? Raja Yosafat juga. Raja Yosafat ini kan keturunan Daud kan. Dibilang apa? Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan ngapain? Menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar ke muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah apa? Penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang pergunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saya baca footnote-nya ya. Orang Moab, orang Amon, orang pegunungan Seir, kalau perang itu mereka pergi ke gunung, cari jin-jin yang bisa membuat tubuh mereka kebal, cari jimat-jimat supaya mereka bisa tahan senjata.
Bayangin, Israel harus ngadepin orang-orang 3 suku yang ganas-ganas seperti ini. Saudara bisa bayangkan nggak? Yosafat ini sebenarnya takut dia. Dia sempat takut itu. Karena ini orang-orang yang ngeri, orang-orang perkasa semua. Dan waktu Tuhan kasih hikmatnya apa? Cari penyanyi-penyanyi. Jadi gini loh, saudara bisa bayangkan nggak posisinya? Itu tentara musuh, lagi mau nyerbu. Yang di depan siapa? Dibilang. Siapa yang ditaruh barisan depan? Bukan orang yang bersenjata, tapi pemuji penyembah. Bisa bayangin nggak? Strategi yang begitu aneh. Saudara tanya sama ahli perang, strategi perang manapun, ini aneh. Tapi kalau kita lihat film perang Inggris, perang zaman dulu ya. Sebelum perang kan apa yang pasukan di depannya? Bener nggak? Bener nggak? Pernah nonton nggak film-film itu? Perang zaman abad 17, 18 itu. Mereka pakai tiup, orang-orang Irlandia kalau lagi perang, betul nggak? Ngambilnya dari sini. Sebenarnya sih. Dan apa yang terjadi? Saya percaya gini loh. Orang-orang pegunungan Moab, Shir sama Bani Amon tuh ngelihat mereka nih, gila nih orang Israel ini. Yang ngadepin kita nih penyanyi. Kita anak menyembelih dia nyanyi-nyanyi. Sering nggak orang-orang yang nggak percaya? Apa ya wong Kristen ini nyanyi-nyanyi wae kawin. Halo? Padahal nggak tahu mereka, kami nak sembelih kau nak sembelih kau. Tapi kok masih nyanyi orang percaya nih, masih nyanyi aja. Mereka pikir itu sesuatu kekonyolan. Halo? Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Tuhan membuat penghadangan. Siapa yang percaya? Musuh-musuhmu kalau hari ini nggak bisa sampai menjamah engkau, mengganggu engkau, mencelakai engkau, itu karena Tuhan yang menghadangnya. Teruskanlah memuji Tuhan. Teruskan memuji Tuhan. Ya. Jangan cari orang kuat, jangan cari deking, cari anakmu yang suka muji Tuhan. Ayo sini nak sama aku nak. Kau muji Tuhan sama bapak, sama mama. Halo? Ada amin? Tuhan akan berperang ganti kita. Itu yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat Mazmur 40 ayat 4. Ini penting. Orang yang suka memuji, dan menyembah Tuhan, itu akan menarik jiwa-jiwa kepada dia. Tadi seperti kesaksian saya tentang Kiki Fatmala itu loh. Saudara percaya nggak? Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita sebenarnya sedang menarik banyak jiwa. Ada amin? Kesaksian kita bukan hanya waktu kita memberitakan Injil kepada seseorang. Kesaksian kita waktu kita memuji menyembah Tuhan. Orang lewat pun ketika dengar kita memuji menyembah Tuhan, itu bisa jadi kesaksian bagi dia. Ada amin? Dikatakan gini, Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya Tuhan. Kenapa mereka jadi takut? Bukan takut sama kita. Mereka menjadi takut akan Tuhan. Mereka sadar ada kuasa Tuhan. Mereka sadar hidup ini kedaulatan Tuhan. Dan kita lihat Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, kata Yesus, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saya mau kasih tahu sama saudara, tidak seorang pun bisa datang
kepada Bapa kalau bukan Roh Allah yang menariknya. Nggak seorang pun. Jangan pernah mencoba menobatkan atau mengubah orang dengan kekuatan manusia, nggak bisa. Perubahan hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kuasa Allah lah yang menarik orang datang kepadanya. Melalui kehidupan orang-orang percaya yang suka memuji menyembah Tuhan. Saudara percaya nggak? Kalau saudara memuji dan menyembah Tuhan menjadi gaya hidupmu, suatu hari ada orang yang akan bertanya tentang imanmu. Saudara percaya? Suatu hari ada orang yang akan tanya, kenapa sih kamu sukacita? Kenapa sih kamu dalam kesulitanmu masih bisa memuji-muji Tuhan? Kenapa sih? Saat itulah kita akan bersaksi tentang Yesus. Kita akan bersaksi tentang Yesus. Jangan coba-coba bawa orang yang nggak percaya pakai kekuatanmu sendiri. Contoh, ada anak-anak muda pacaran atau pendekat sama orang yang nggak seiman. Kalau ditanya, kamu siap menikah sama orang ini? Ya kalau dalam kehendak Tuhan, pastor gimana? Kan nanti dia bisa jadi orang percaya. Halo? Selalu saja saya akan katakan, kau sedang cari masalah. Kamu sedang mencari masalah besar. Kau seperti menarik gajah. Kau coba untuk tarik gajah, ketarik kagak, kau diinjaknya. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak? Berapa banyak orang yang tadinya orang percaya, akhirnya ketika dia berpikir dia bisa tarik pasangan hidupnya untuk jadi percaya karena pernikahan, ujungnya dia yang meninggalkan iman. Sudah berapa banyak orang seperti itu? Banyak nggak? Banyak nggak terjadi seperti itu? Kita nggak mau lakukan dengan kekuatan manusia. Kita mau orang itu datang kepada Tuhan karena kuasa Tuhan menjamah hati orang itu. Teruslah kuatkan iman, pengharapan dan kasihmu. Dan salah satu contohnya adalah ketika kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Ingat, pertama tadi apa poinnya? Orang yang suka memuji Tuhan, dia akan mengundang apa? Kuasa Tuhan untuk menghalau segala kegelapan. Yang kedua apa? Ketika kita suka memuji menyembah Tuhan, hikmat Tuhan datang sama kita. Ada amin. Cara Tuhan akan datang. Yang ketiga, Tuhan akan berperang ganti kita. Siapa yang mau kita nggak capek lagi ngadepin orang-orang yang ganggu kita? Biar Tuhan yang akan menghadapi. Mau? Pujilah Tuhan. Yang terakhir, percayalah pujian penyembahanmu akan menarik orang datang kepada Tuhan. Jadi sukalah memuji menyembah Tuhan. Ya. Saya minta semua tutup Alkitabnya. Saya percaya orang yang suka memuji menyembah Tuhan akan berbuah bagi Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu di
Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Yes Lord. Kau Allah yang kudus. Ditatamu Tuhan, ditata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan, kami puja Engkau Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Bapak, terima kasih untuk pengertian yang luar biasa berkenaan tentang puji-pujian ya Tuhan. Bapak, kalau selama ini kami menganggap enteng pujian-pujian kami kepadamu, ampuni kami Bapak. Karena kami tahu Tuhan hari ini bahwa Engkau telah memberikan sesuatu yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami. Yaitu senjata yang sangat ampuh yang Kau telah berikan untuk memperlengkapi kami sebagai orang percaya-Mu Tuhan. Untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami memuji menyembah Engkau, ada kuasa Tuhan yang akan meruntuhkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu kehidupan dan perjalanan iman kami. Bapa, kami juga percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, hikmat-Mu turun Tuhan, pengenalan-Mu turun, pengetahuan-Mu turun, dan pernyataan-pernyataan Tuhan akan kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami, membebaskan kami, itu akan turun atas hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami tidak perlu capek, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut menghadapi musuh-musuh kami. Karena kami percaya Tuhan yang akan berperang ganti kami, Tuhan yang akan menghadang musuh-musuh kami, sehingga tidak satu pun dari musuh-musuh kami sanggup mencelakai, sanggup menghalangi perjalanan iman kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji menyembah Tuhan, maka Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepada Engkau. Tuhan, biarlah setiap hari puji-pujian dan penyembahan kami menjadi gaya hidup. Bukan hanya menjadi kesukaan kami, tapi itu menjadi gaya hidup kami. Dan biarlah Tuhan setiap kali kami memuji menyembah Engkau, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus yang sudah mendengar firman dan saudara diberkati Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sekarang saatnya kita akan memberi untuk Tuhan. Yang di gereja mungkin disediakan kotak persembahan di depan, tapi Anda yang beribadah di rumah, Anda bisa langsung memberikan persembahan melalui nomor rekening lewat mobile banking ya. Baik saudaraku, sebelum kita memberi, saya akan mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya merenungkan, saya akan membagikan apa ya di persembahan pengumuman hari ini. Dan tiba-tiba
saya teringat bahwa ketika kita berdoa, kita sering berdoa tentang Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Kemudian kalau kita baca di Malaki 3 juga ada kata-kata itu, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Lalu saya cari di Google, apa itu tingkap langit? Ini gambarnya, saudara bisa lihat. Itu ternyata windows of heaven. Jadi jendela dari sorga. Jadi saudara bisa lihat ketika ini gambarnya itu agak cukup membuat saya amazing ya. Ternyata di langit kalau kita, mungkin kita tidak bisa lihat ya, itu ada jendela. Dan dari situlah perbendaharaan Tuhan dari sorga itu tercurah buat kita, orang-orang yang meminta kepada Tuhan. Amin. Bayangkan itu yang tercurah bukan hanya berkat keuangan, tapi juga kesembuhan, kesehatan, damai sejahtera, apalagi diluputkan dari malapetaka, keberuntungan, sukacita, semuanya dicurahkan dari windows of heaven. Mari kita lihat firman Tuhannya juga di Maleakhi 3, versi bahasa Inggrisnya, New King James Version, itu bring all of you all the tithes into the storehouse that there may be food in mine house, and prove me now herewith, says the Lord of hosts, if I will not open your windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Jadi bahkan berkelimpahan. Amin. Dan saudara tahu ternyata berkat yang Tuhan berikan, khususnya berkat keuangan, itu juga ada tanggung jawab di dalamnya. Jadi saudara yang menerima berkat, khususnya berkat keuangan, ada tanggung jawabnya. Mari kita lihat di Markus 12 ayat 41-44. Saya bacakan buat kita semua. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Bayangin ini ada peti persembahan. Yesus duduk melihat ya. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Dia panggil murid-muridnya, sini kumpul. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, berkat itu mengandung tanggung jawab ya. Contohnya apa? Contoh anak. Anak atau keturunan adalah berkat, amin? Amin. Dan kita punya tanggung jawab untuk membesarkan, merawat, dan mendidik anak kita. Begitu juga dengan berkat keuangan, seperti di Markus 12 ayat 41-44 tadi, Yesus itu memperhatikan cara kita memberi dan menggunakan uang. God is watching you, how you spend your money. Jadi gunakan uang kita, kelola uang kita yang Tuhan berikan pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan dengan bijaksana. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami percaya windows of heaven, tingkap-tingkap langit tercurah atas jemaat Palembang City Blessing dan setiap orang yang menyaksikan firman Tuhan hari ini. Bapak kami mengucap syukur, kami percaya setiap jemaat-Mu, orang-orang yang dipenuhi dengan kemurahan hati, setiap rupiah yang kami tabur ya Tuhan, Engkau yang akan melipat gandakan, dipakai untuk memuliakan nama Engkau, memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap berkat-berkat yang terbaiklah yang Tuhan curahkan bagi kami sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan kebutuhan jemaat ini. Kami ucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan dengarkan pengumuman. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat City Blessing Palembang, selamat hari Minggu. Saya Yulita Siombing, hari ini akan membawakan pengumuman untuk kita semua. Mensana in corpore sano, kalimat berbahasa Latin yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bapak Ibu, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat. Sebab itu, persiapkan diri Anda untuk mengikuti doa jemaat dan doa syafaat. Bagi anak-anak muda City Blessing Palembang, kami undang untuk mengikuti Worship Night. Dan jangan lupa olahraga bersama setiap hari Jumat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo kita terus bangun persekutuan kita dengan Tuhan dan juga saudara seiman. Ikuti kelompok sel yang ada di Jemaat City Blessing Palembang berikut ini. Selamat ulang tahun bagi yang merayakan. Sekian pengumuman kita hari ini. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita jadi berkat, dan kita percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dimaksudkan Tuhan untuk jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan siap untuk menerima berkat. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan
puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, yang membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat kita dengan kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu satu dengan yang lain. Sampai bertemu lagi minggu depan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku.